Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni. Saya akan menjelaskan mengenai asuransi syariah. Mungkin saudara-saudara sudah mengenal apa itu asuransi. Asuransi adalah perlindungan untuk jiwa, properti, kesehatan, dan sebagainya. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Badan yang menyalurkan resiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima resiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung itu disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan. Contohnya, seorang pasangan membeli rumah seharga 200 juta. Karena mengetahui bahwa kehilangan rumah mereka akan membawa mereka kepada kehancuran finansial, maka mereka mengambil perlindungan asuransi dalam bentuk kebijakan kepemilikan rumah. Kebijakan tersebut akan membayar penggantian atau perbaikan rumah mereka bila terjadi bencana di suatu hari, kemudian hari. Perusahaan asuransi membebankan ke mereka premi sebesar 2 juta per tahun. Resiko kehilangan rumah telah disalurkan dari pemilik rumah ke perusahaan premi asuransi. Nah, di dalam agama Islam, asuransi itu disebut asuransi syariah. Apa sih sebenarnya asuransi syariah itu? Berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah nomor 21 tahun 2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad asuransi syariah yang dimaksud tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir, perjudian, riba zulm, penganiayaan, riswah, suap, barang haram, atau maksiat. Asuransi syariah juga disebut takaful atau tadhamun taimin. Dengan kata lain, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara pemegang polis atau peserta asuransi melalui pengumpulan dan pengelolaan dana terbaru. Dalam kumpulan dari pemegang polis asuransi syariah digunakan untuk 4 hal. Yang pertama, uzrah atau upah jasa. Yang kedua, uang santunan asuransi atau klaim resiko. Ketiga, membayar reasuransi. Keempat, surplus underwriting. Contoh asuransi syariah, dana tabaruk yang dikelola perusahaan asuransi dipakai untuk membiayai pengobatan atau perawatan bila ada peserta yang menderita kritis atau harus dirawat inap di rumah sakit. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah seperti dikutip dalam OJK Otoritas Jasa Keuangan itu yang pertama akad tabaruk yaitu tolong-menolong, lalu akad tijarah, kemudian akad wakalah bil uzrah, keempat akad mudharab mustarakah. Nah, ada beberapa produk asuransi yang ada di Indonesia yang mungkin kita kenal yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi mobil syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kesehatan syariah, dan masih banyak lagi. Nah, contoh-contoh perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia itu yang pertama asuransi Allianz Syariah, asuransi BNI Syariah, Prudential Syariah, dan masih banyak lagi yang ada di Indonesia. Nah, lalu apa manfaat asuransi itu? Manfaat itu yang pertama memberikan ketenangan apabila kemudian hari terjadi kejadian yang tak terduga, kemudian sebagai investasi atau tabungan,
kemudian membantu meminimalkan kerugian apabila terjadi sesuatu seperti kehilangan maupun musibah, kemudian membantu mengatur keuangan karena pihak penyedia layanan jasa asuransi ini akan menyediakan ganti rugi. Nah, cara membeli produk asuransi itu ada secara offline, ada yang online. Jadi, kalau kita mau beli secara online maupun offline, yang inti utama yang harus diperhatikan adalah kita harus melihat poin-poin yang sesuai dengan kita inginkan dan cara klaimnya itu harus lebih mudah. Nah, cara membeli produk asuransi ini kita harus melihat kalau baik secara online itu kita harus melihat situsnya itu harus resmi dari perusahaan yang sudah terdaftar di Fintech atau di OJK. Nah, pelajari asuransi syariah agar tidak menyesal supaya jika nanti klaim lebih mudah. Lalu klaim itu kita harus mendapatkan klaimannya itu 100% atau utuh tanpa ada potongan dan eh, klaimnya itu harus sesuai dengan yang kita alami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.